Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Ayu Amalia Sari, MPM 2021 1026 1175, asal institusi Institut Pertanian Bogor. Saat ini saya akan mereview materi mata kuliah Investasi dan Pasar Modal Universitas Lampung. Baik, pada pertemuan pertama, kami dijelaskan mengenai macam-macam investasi, bedanya investasi dengan trading, dan mendemonstrasikan cara penggunaan investasi oleh praktisi. Nah, sebelumnya, apa itu investasi? Investasi adalah kegiatan mengelola aset sehingga aset tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Dan apa bedanya investasi dengan menabung? Jika menabung, itu bertujuan hanya untuk menyimpan, relatif tidak beresiko, dan tempat penyimpanannya di bank. Sedangkan kalau investasi mempunyai tujuan memperoleh keuntungan, maka terdapat resiko di dalamnya dan jenis transaksinya juga jual beli di pasar modal. Adapun langkah investasi di pasar modal, yaitu yang pertama pahami tujuan investasi, apakah untuk pendidikan, dana pensiun, apakah untuk jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Yang kedua, kenali profil resiko, apakah termasuk dalam risk averter, moderate, atau risk taker. Yang ketiga, pelajari alternatif investasi, yaitu saham, obligasi, reksadana, NFT, dan lain sebagainya. Yang keempat, pahami tingkat resiko produk investasi. Yang kelima, tentukan batas investasi. Yang keenam, tentukan strategi investasi. Yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional apabila itu diperlukan. Yang kedelapan, pertahankan tujuan investasi kamu. Ingin mengingatkan teman-teman, jika investasi itu tidaklah instan. Nah, bagaimana cara menjadi investor yang cerdas? Yaitu dengan 3P, paham, punya, pantau. Paham, memahami segala bentuk investasi dan resikonya. Punya, pastikan perusahaan tempat kita membeli produk investasi layak dipercaya dan aman. Pantau, memantau berita, perkembangan, dan indikator pergerakan harga saham. Perlu mengingat pasar modal itu bersifat dinamis. Tentunya dalam berinvestasi terdapat resiko investasi saham, yaitu capital loss, perusahaan dilikuidasi, perusahaan sahamnya di-delist, tidak mendapat dividen, dan saham disuspend. Nah, produk pasar modal itu terdiri dari saham, obligasi, reksadana, dan EFT. Ternyata dalam pasar modal juga terdapat investasi syariah. Nah, saham syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Nah, landasan fatwa saham syariah itu DSN MUI nomor 135 DSN MUI V 2020. Saham sebagai efek syariah dikategorikan menjadi dua, yaitu emiten syariah dan saham syariah. Kemudian landasan regulasi pasar modal syariah Indonesia, yaitu 24 fatwa Dewan Syariah Nasional, kemudian 11 peraturan OJK terkait pasar modal syariah. Kemudian dijelaskan pula tentang indeks pasar syariah yang merupakan indikator pembanding dan pengukur kinerja portofolio saham syariah. Nah, 3 indeks ini merupakan ISSI, JII 70. Ternyata dari tahun 2016 hingga tahun 2021, pasar modal syariah Indonesia telah diakui dunia internasional dengan diraihnya penghargaan Global Islamic Finance Award. Berikut merupakan mekanisme transaksi pada saham syariah. Sekian penjelasan review materi sesi UTS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.